Halo, Mas Andi udah di sini belum? Ah ya, Mas Andi dari sini. Oke, kita mau ngomongin soal benih baik nih, in the power of giving. Apalagi di zaman corona ini. Welcome Mas Andi, tadi makasih banget udah cerita. Boleh unmute nggak Mas Andinya boleh kita ask. Ya nih, Mas Andi udah full. Oke, makasih ya guys sudah on time. Welcome to Dignity Social Online Class. Makasih udah on time. Kok Mas Andinya nggak mau unmute sih? Ini kenapa? Sorry, aku sudah unmute, Oh, di oke. mute lagi. Yeay, dapat dari Yeay, our guest teacher is here. Oke, Mas Andi, kalau aku lihat kan TV show-nya selalu about berbagi ya. Terus sekarang project barunya Mas Andi juga benih baik, nggak jauh loh sama TV show-nya berbagi. Terus bukunya Mas Andi juga biografinya banyak soal bantuin orang gitu ya. Mas Andi bisa nggak cerita? Kadang-kadang anak muda bilang, aduh saya aja masih kekurangan atau aku belum baik-baik banget. Kenapa aku harus berbagi sih gitu? Buat Mas Andi, opinionnya personally gimana? Biar bisa motivate them to give. And ide benih baik itu dari mana? Baik, ini di layar nanti aku minta akses untuk presentasi juga ya. Baik. Karena semua proyeknya itu. Baik, sekarang aku mau cerita sedikit ya, kenapa aku kok kesannya lebih peduli pada masalah-masalah sosial ya. Karena kalau dilihat sedikit ya, ini berkaitan dengan latar belakang hidupku. Karena sedikit cerita, aku ini lahir pas keluargaku lagi miskin. Gitu. Lagi miskin itu memang maksudnya miskin ya. Uh, Ibuku tukang jahit, ayahku tukang betulin mesin tik. Jadi kehidupan kami sulit. Dalam kondisi sulit seperti itu, ayah dan ibu berpisah, ya bercerai. Nah, sehingga aku waktu itu karena masih kecil, aku paling bungsu dari 5 bersaudara, ikut bersama ibu. Ya, ibu bersama 2 kakak perempuan, kakak laki-laki dibawa oleh ayah entah kemana waktu itu. Karena dari kecil aku nggak mengenal figur ayah, sehingga aku nggak punya role model ayah dalam kehidupanku. Nah, bersama ibu kami tinggal di garasi rumah orang, kami pernah tinggal di kamar pembantu rumah tangga, ya numpang hidup dan seterusnya. Karena kesulitan ekonomi, maka 2 kakakku dimasukin asrama, ya asrama Katolik yang gratisan gitu. Jadi kalau anak-anak miskin dimasukkan di situ, maka itu gratis. Jadi aku yang ikut ibuku kemana-mana. Nah, singkat kata, ketika usiaku 13 tahun, ayahku bilang, udah, si kecil ikut aku aja. Nah, ternyata ayahku sudah ada di Jayapura, di Papua. Maka anak kecil ini yang namanya Andinoya, umur 13 tahun, berlayar ke Papua naik Pelni ya, 15 hari waktu itu. Sampai di sana ternyata dari satu kemiskinan ke kemiskinan yang lain, karena ayahku di sana ternyata tukang betulin mesin tik. Kami tinggal di sebuah bedeng dari triplex ya. Bawahnya tanah, atapnya seng, panasnya nggak ketulungan kalau siang, nggak bisa tidur siang kita. Nah, kehidupanku seperti itu bersama ayah. Nah, kemudian aku dimasukkan sekolah teknik, yang kalau naik kelas ke STM. Dulu STM namanya, sekolah tanpa mikir ya kata anak-anak. Nah, tapi sekarang itu SMK, jurusan mesin. Kenapa aku masuk SMK? Karena aku memang diharapkan segera kerja. Orang tuaku, ayahku udah tahu dia nggak akan mampu menyekolahkan aku lebih tinggi dari setara SMA itu, jadi di SMK. Jadi aku masuk ke jurusan mesin. Nah, tapi kemudian ketika ayah meninggal di Papua, aku kembali ke Jawa, ke Jakarta ikut numpang kakakku. Jadi kakakku dulu tinggal di satu gang kecil, ya. Kemudian aku tinggal di sana dan dia berusaha membiayai aku. Tamat STM, dia di Keramat situ STM 6. Dia udah bilang aku nggak sanggup membiayai kamu karena kalau mau lanjutkan kuliah, aku nggak punya uang. Aku bilang, boleh nggak aku minta uang sedikit aja, selebihnya aku yang akan cari. Nah, singkatnya, akhirnya dia kasih aku uang, terbatas sekali, dan aku akhirnya masuk namanya Sekolah Tinggi Publisistik. Karena jauh-jauh hari, guruku yang kelas 4 bilang, kalau kamu jadi wartawan, kamu bisa sukses, karena memang aku lebih suka dunia tulis-menulis. Nah, aku kepingin sekali jadi wartawan dan sekolahnya memang namanya STP atau Sekolah Tinggi Publisistik. Aku masuk di sana dengan susah payah karena anak STM seharusnya nggak bisa masuk di sana.
Nah, separuh biaya ditanggung kakakku perempuan, separuhnya lagi aku harus cari. Jadi aku dulu karena punya kemampuan melukis, menggambar, aku jualan kartu ucapan selamat di kampus ya, di Lenteng Agung. Jadi aku jualan, teman-temanku pesan kalau ulang tahun. Ini belum ada WhatsApp, belum ada SMS waktu itu. Jadi kita masih kirim-kiriman kartu. Jadi aku gambar yang lucu-lucu, karikatur, aku jual di kampus, nanti tinggal ditambahin nama-nama seperti yang ada di kantor pos pusat di Pasar Baru. Itu kan biasa ada tulisan-tulisan indah gitu dan seterusnya. Nah, aku melakukan itu di sekolah. Jadi aku jualan dan sesekali aku mulai menulis. Aku kirim ke majalah humor, majalah senang dulu ya, variasi, varia nada, gitu-gitulah. Nah, dari situ aku mulai sekolah. Tapi toh tingkat 3 aku drop out. Jadi sudah nggak mampu lagi. Untungnya pada saat yang sama aku diterima menjadi reporter lepas apa dan siapa orang Indonesia. Nah, di situ aku beruntung sekali karena walaupun aku bukan sarjana, sampai hari ini aku nggak sarjana ya, belum pernah S1 dalam hidupku. Tapi aku masuk karena keterampilanku menulis dinilai lebih atau apa ya, sesuatu yang extraordinary. Istimewa sekali kemampuanku menulis, jadi walaupun nggak sarjana diterima juga. Nah, akhirnya aku juga dari Tempo aku bergabung dengan Harian Bisnis Indonesia, ya, wartawan pertama di sana, kemudian majalah Matra. Bukan Mantra yang kemarin di posternya. Majalah Matra itu punyanya Tempo, majalah Tempo dulu. Nggak lama kemudian aku dibajak di Media Indonesia dan kemudian Media Indonesia bikin Metro TV. Nah, dari perjalanan hidupku yang seperti itu, sampai satu titik, awalnya aku kan merasa bahwa Tuhan tidak adil gitu loh. Aku anak bungsu, lahir, sudah menderita, dalam perjalanan hidupku nggak ada senang-senangnya sama sekali. Menderita dari satu hari ke hari yang lain, satu bulan ke bulan yang lain, satu tahun ke tahun yang lain. Penderitaan itu luar biasa, nggak perlu aku ceritain di sini, aku punya buku biografinya. Nanti kalau ada waktu baca-baca sendiri. Nah, dari situ ketika aku sampai pada satu momentum di mana aku pada lupa tahunnya, pada tahun itu aku menyadari, Tuhan begitu baiknya sama hidupku. Kalau tadi aku marah pada Tuhan, sekarang aku bilang, Tuhan terima kasih. Kenapa? Aku sudah pada puncak karirku, yaitu sebagai pemimpin redaksi di waktu itu Metro TV, kemudian Media Indonesia, dan di seputar Indonesia. Jadi aku pernah 3 kali jadi pemret di 3 media. Aku bilang bagaimana mungkin kalau ini bukan kebaikan Tuhan, aku nggak akan pernah bisa sampai pada posisi ini. Kenapa? Karena aku bukan sarjana. Kemudian waktu aku bekerja di Media Indonesia contohnya, itu anak buahku, itu adalah dosen-dosenku waktu di kampus. Ya, mereka kemudian jadi anak buahku. Dan kemudian yang lainnya adalah anak-anak yang lulusan perguruan tinggi hebat-hebat di negeri ini. Kemudian bahkan banyak sekali anak-anak muda yang lulusan luar negeri. Kok bisa anak STM ini memimpin begitu banyak orang-orang hebat dengan sekolah yang hebat-hebat? Aku bilang ini rencana Tuhan. Jadi aku berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan sudah menempa aku dari kecil. Nah itu semakin aku rasakan ketika aku punya program namanya Kick Andy. Awalnya aku pikir, sudahlah, ini program yang menyampaikan hal-hal yang baik. Walaupun waktu itu orang bilang nggak akan lama umurnya, gitu loh. Kenapa? Waktu itu Kick Andy lahir di tengah ada telenovela, ada bangsa kriminal-kriminal itu busur, yang ini yang darah, seks, kekerasan, itu yang disukai, ya, film-film dan seterusnya. Nah, satu program dengan host yang kaku, tidak menarik, ribo lagi, suaranya cempreng, mana mungkin bisa hidup lama. Tapi ya Tuhan luar biasa. Hari ini adalah hari ke-15 tahun Kick Andy. Tidak terbayangkan bahwa Kick Andy bisa bertahan sampai 15 tahun. Nah, yang membuat aku merasa kemudian bahwa ini memang rencana Tuhan dalam hidupku adalah program Kick Andy bisa selama ini, tapi juga dinilai bisa menginspirasi orang untuk berbuat baik. Nah, satu hari aku kaget karena waktu aku angkat kisah tentang Buyung ini di Bukit Tinggi, ya Padang. Buyung ini waktu kecil, dia dan kakaknya kena campak, penyakit campak. Kemudian kakak dan adiknya meninggal, Buyung selamat, tapi dia buta.
Nah, satu hari Buyung main-main di sungai, itu hanyut. Bapaknya lompat mau nolong dia, bapaknya yang meninggal. Buyung berhasil diselamatkan oleh orang-orang. Sehingga tinggallah Buyung sendirian bersama ibunya. Nah, karena mereka tidak punya keterampilan apa-apa, mereka berusaha mencari nafkah dengan membuat sapu lidi. Ya, karena di sana banyak pohon kelapa, jadi mereka bikin sapu lidi. Nah, lama-lama Buyung dan ibunya kan beranjak tua. Ibunya bahkan udah renta waktu saya undang di Kikendi. Ibunya ini akhirnya naik di gerobak, karena nggak kuat jalan lagi. Buyung narik gerobak itu sambil ibunya bilang kiri, kiri, kanan, kanan, belok, sini, dan seterusnya. Jadi ibunya kayak size itu kusir. Nah, ibunya yang menyeret gerobak itu. Mereka harus 40 km per hari untuk keliling-keliling itu menjual sapu dan hasilnya cuma 15.000. Kisah Buyung ini kemudian disampaikan oleh koresponden atau kontributor Metro TV ke timnya Kick Andy. Ini ada cerita menarik bagaimana mereka berjuang, anak dan ibu, tanpa mau mengemis walaupun mereka miskin. Wah, aku angkat ceritanya di Kick Andy. Apa yang terjadi? Itu ramai sekali orang datang hubungin aku ya. Pak Andi, Pak Kik, Bang, ini kami mau bantu bagaimana caranya. Akhirnya kami buka dompet-dompet dulu, musim dompet kemanusiaan gitulah. Akhirnya terkumpullah dalam waktu singkat 200 juta. Ini kira-kira 9 tahun atau 10 tahun yang lalu ya. Nah, lebih. 13 tahun yang lalu. Kenapa? Karena inilah cikal bakal lahirnya Kick Andy Foundation. Nah, waktu terkumpul uangnya, bahkan ada menteri yang telepon aku. Aku mau bantu. Aku bilang, udah terkumpul cukup banyak. Enggak, berapa yang terkumpul? Nah, dia tambahin lagi 25 juta. Jadi singkat waktu itu memang terkumpul 200 juta. Sebagian kami belikan tanah, kami bangun rumah, 100 jutanya kami tabung untuk masa depan Buyung dan ibunya. Nah, cerita ini kemudian menyadarkan aku bahwa, program televisi ini bisa menggerakkan orang untuk berbuat baik, bukan cuma terinspirasi begitu, tapi bisa mendorong orang. Maka lahirlah Kick Andy Foundation. Kemudian ada cerita mengenai Sugeng Siswo Yudono. Sugeng ini yang memperkuat saya dengan beberapa program di Kick Andy Foundation. Apa itu? Sugeng. Jadi Sugeng ini umur 17 tahun dari Mojokerto, dia di Jawa Timur ya. Dia ditabrak oleh truk, kakinya hancur, harus dipotong, diamputasi. Nah, karena miskin, mereka patungan keluarga jauh, keluarga dekat, akhirnya beli kaki palsu. Tapi lama-lama kan kaki palsunya rusak. Nah, mau beli lagi udah nggak mampu mereka. Akhirnya Sugeng berusaha membuat sendiri kaki palsu. Apa yang terjadi? Karena semua orang akhirnya tahu bahwa Sugeng bisa bikin kaki palsu, semua orang datang minta tolong ke dia. Yang hebat dari Sugeng, dia tidak mengutip bayaran. Jadi dia cuma bilang, beli materialnya, aku bikinin, nah sisa-sisa material ini dikasih ke orang-orang yang lebih miskin lagi gitu loh. Kalau ada bayi atau anak-anak yang nggak punya kaki, harus diamputasi, dia bikinin kaki kecil-kecil gitu kan. Nah cerita ini kemudian aku angkat di Kick Andy. Nah, dari situ banyak orang juga menghubungi Andi Noya. Kali ini bukan untuk mau nyumbang, kali ini lebih meminta agar dibuatkan kaki palsu. Jadi ternyata baru aku sadar, di Indonesia orang yang nggak punya kaki itu banyak sekali. Baik kecelakaan karena penyakit diamputasi atau lahir dari kecil cacat. Nah, aku bingung juga nih bagaimana nih orang-orang yang datang minta dibuatkan gratis karena mereka orang-orang miskin semua. Akhirnya aku bilang, kalau gitu kita bikin aja gerakan untuk mengumpulkan dana. Maka dari situ kami kumpulkan dana. Jadi aku datang ke perusahaan-perusahaan, aku bilang, aku mau bikin gerakan kaki palsu, mau nggak kalian ikut CSR-nya nyumbang. Terkumpullah waktu itu sekitar 1,7 miliar. Jadi 13 tahun yang lalu. Nah, kemudian aku jalankan. Jadi Sugeng aku minta bikinin kaki palsu untuk orang-orang yang nggak punya uang. Nah, waktu berjalan, satu hari kehabisan uang. Jadi aku lupa ngamen, istilahnya. Aku lupa datang ke perusahaan-perusahaan minta donasi atau minta CSR mereka. Sehingga uangnya waktu itu seingatku tinggal 150 juta ya dari sekian miliar yang kami biasa kumpulkan. Nah, kemudian aku dengan gampangnya kan bilang, udah stop, jangan bikin kaki palsu dulu deh. Aku belum ngamen, belum minta-minta nih. Nah, waktu disampaikan ke Sugeng, kan anak-anak tinggal bilang,
Mas Sugeng, jangan produksi dulu ya kaki palsu, karena dia produksi sana, di mana dia mengajari anak-anak atau pemuda-pemuda pengangguran di Mojosari, Mojokerto itu untuk membuat. Jadi ada kerajinan atau keterampilan membuat kaki palsu. Jadi anak-anak yang nganggur-nganggur sekarang dipekerjakan di situ. Dia punya bengkel. Stop, nggak usah bikin. Dia tanya, kenapa? Iya, karena nggak ada uangnya lagi, uangnya udah habis. Apa yang terjadi? Dia datang ke Jakarta, ketemu sama aku. Dia bilang, Mas Andi, jangan berhentikan ini. Banyak orang membutuhkan. Aku bilang, iya, aku tahu. Tapi kasih waktu aku untuk nyari uangnya. Dia bilang, enggak, pakai uangku aja. Uangmu? Nah, aku kan bingung waktu itu. Karena kok ini kan dia pekerjaan sehari-hari itu loper susu. Jadi bawa botol-botol susu, ya naik motor, dia bisa naik motor dengan kaki palsunya. Ngider ke kampung-kampung, di warung-warung, dia taruh susunya, nanti sore dia ambil. Yang laku otomatis dibayar. Jadi sehari-hari pekerjaannya itu dengan penghasilan 50.000 ya sehari. Dia lakoni itu, dia jalani, karena itu pekerjaan dia. Bikin kaki palsu ini sebenarnya bukan pekerjaan utama dia. Nah, karena itu, waktu aku bilang harus dibayar jasanya, dia nggak mau. Dia nggak mau terima, tapi aku paksa, nggak, harus. Nah, habis itu kan aku lupa, diapain uangnya. Pokoknya aku tanya anak-anak, dibayar? Iya, kita bayar, kita udah transfer. Rupanya, uang yang selama 5 tahun, ini pada saat itu setelah 5 tahun ini ya, kami jalankan, setelah 5 tahun dia datang tadi, dia bilang, jangan berhentikan ini. Aku bilang, nggak ada duit, nanti saya cari lagi. Ini saya punya uang, pakai uang saya. Pakai uang saya, dari mana dia dapat uang? Uang ini cuma loper susu. Nah, apa yang terjadi? Dia kasih lihat tabungannya. Dan dia bilang, Mas Andi, pakai semua uang ini. Kita produksi lagi, karena banyak orang yang membutuhkan. Aku kan pengen tahu juga ini tabungannya berapa yang dia kasih ke aku. Nah, diam-diam aku buka, aku lihat, kaget. Anda tahu berapa? 400 juta itu dikasih kembali. Dia bilang pakai untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Apanya enggak? Kaget aku. Ini loper susu yang penghasilannya 50.000, dia kasih uang 400 juta untuk kita bikin kaki palsu untuk membantu orang lain. Itu aduh, hatiku bilang, aduh Tuhan, ini pelajaran berharga. Jadi membantu sesama tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu kita punya uang yang banyak ya dalam pemahaman pekerjaan kita. Tapi ini orang miskin, harusnya dia membutuhkan uang ini. Tapi dia tetap berbagi untuk sesama. Aku bilang, Mas Sugeng, jangan. Aku kembalikan, saya minta Mas Sugeng pakai bersama istri naik haji. Dan benar akhirnya, dia naik haji, pulang, dia kan gondrong kayak preman gitu. Sebenarnya ada fotonya ini. Nah, tapi nanti ketik aja ya, Sugeng Siswa Yudono, kaki palsu, pasti keluar dia. Ceritanya banyak di Kikendi. Nah, dari situ, saya mulai semakin menyadari bahwa banyak saudara-saudara kita di sekitar kita yang punya hati untuk berbagi. Nah, kalau tanya, kenapa aku sekarang berbagi? Banyak orang bilang, Pak Andi pasti orang kaya sih, lahir dari keluarga kaya. Apa? Saya bilang, mereka nggak tahu siapa aku ya, dengan penderitaanku yang panjang. Baru tanda kutip hidupku itu sedikit ringan itu justru ketika usia 40 tahunan. Ketika aku jadi pemimpin redaksi. Sebelumnya itu, jadi gajiku yang sebagai reporter itu cuma 275.000. Sempat naik jadi 375 ketika jadi redaktur. Istriku gajinya udah lebih tinggi lah, 500 waktu itu. Kami punya 3 anak. Tapi harus menanggung 11 anak, karena 8 itu dari 2 kakak perempuanku yang meninggal karena kanker. Jadi aku waktu itu bilang, Tuhan nggak adil. Aku gajinya segini, anakku butuh makan, butuh sekolah. Kenapa kamu kasih aku lagi 8 anak yang aku nggak tahu harus dihidupin bagaimana caranya. Tapi untung istriku luar biasa, bilang nggak apa-apa. Ini mungkin rencana Tuhan dalam kehidupan kita, di mana mungkin jadi mau nangis nih kalau ingat gini. Hebat banget. Makanya guys, dengerin, kita nggak boleh marah sama Tuhan kalau hidup kita mungkin lebih susah atau kita merasa wah nggak adil banget. Karena lihat deh, kalau Mas Andi nggak ngelaluin yang pahit-pahit, nggak mungkin bisa jadi berkat seperti ini. Aku sangat respect sekali dengan Mas Andi karena acaranya dia tuh sangat natural, nggak gimmick-gimmick, nggak cuman artis-artis aja,
ya wawancara, tapi benar-benar orang yang buat hati kita tersentuh gitu, karena benar-benar luar biasa. Mas Andi lanjutin. Iya, betul Dita. Jadi memang awalnya aku marah sama Tuhan. Kenapa nggak marah? Lah, aku dari kecil udah susah. Anak bungsu tapi menderita sekali. Menanggung banyak sekali beban keluarga. Menanggung banyak sekali beban keluarga di atas pundakku. Tapi untung istriku bilang waktu itu enggak. Mungkin ini memang rencana Tuhan. Kalaupun kita punya uang, bukan untuk kita. Untuk anak-anak. Jadi waktu itu kami berbagi dengan ponakan-ponakan, ya. Tapi sekarang mereka udah besar-besar, udah kuliah, ada yang ambil S2 dan sebagian sudah ada di Filipina dan seterusnya. Nah, poinku di sini adalah kenapa aku bersyukur ketika sampai pada satu titik aku bilang Tuhan luar biasa sekali. Jadi Tuhan itu udah menyiapkan aku jauh-jauh hari, digembleng sedemikian rupa sehingga mudah berempati pada orang lain. Jadi banyak orang pikir aku ini orang kaya. Wah, Andi Noya sering bagi-bagi. Enggak, demi Tuhan enggak. Cukup, iya. Jauh dari cukup dibandingkan dengan kehidupanku yang lalu. Oh iya, udah pasti itu. Kaya, ya relatif kalau mau dibilang kaya. Tapi kalau udah berbagi, sombong kali. Enggak, aku orang yang meyakini bahwa hidupku ini memang bukan untuk aku saja. Masa laluku yang pahit mengajarkan aku bahwa tidak boleh sebenarnya satu anak-anak di Indonesia, satupun yang patut menderita. Kita harus berusaha menolong mereka. Karena belum tentu, bukan berarti mereka malas atau ibunya malas. Kadang-kadang saya kalau berkaca pada kehidupanku, kita bukan keluarga yang malas, kita udah berusaha. Tapi kehidupannya seperti itu. Jadi, aku merasa bahwa dengan kondisiku sekarang, jadi aku merasa nggak ada yang kebetulan dalam hidupku. Tuhan udah mengatur sedemikian rupa. Kenapa aku jadi wartawan? Itu Tuhan yang ngatur. Aku belajar banyak sebagai jurnalis. Aku bertemu dengan tukang jamu, tukang beca, bertemu menteri, bertemu presiden. Aku bisa melihat kehidupan ini lebih utuh. Jadi aku beruntung. Nggak semua orang beruntung mendapatkan perspektif melihat kehidupan dari segala sudut. Aku beruntung sekali. Sehingga aku bisa tahu. Artinya banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita dan banyak orang-orang baik di sekitar kita yang mau mengulurkan. Maka jadilah yang namanya Kick Andy Foundation. Aku menamai Kick Andy Foundation ini sebagai sebuah jembatan kebaikan yang mempertemukan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita dengan orang-orang yang selama ini punya hati untuk berbagi kepada sesama. Nah, aku mempertemukan mereka melalui Kick Andy Foundation. Itu yang aku lakukan sehari-hari. Sampai pada satu titik, aku bilang sama Tuhan, Tuhan, bolehkah kali ini hidupku untuk diriku sendiri? Karena selama ini aku memikirkan orang lain. Aku ingin pensiun. Aku ingin tinggal di desa. Dan aku sudah beli tanah di desa, dan aku ingin membangun rumah di tepi sawah, ada gunung, ada sungai. Aku bilang, Tuhan, aku ingin hidup tentram, jauh dari hingar-bingar dunia ini. Nah, kemudian aku mempersiapkan semua itu. Tapi apa mau dinyana? Ketika ini pertama kali aku sampaikan, bahkan secara terbuka di televisi dan di media sosial, aku bilang aku mau pensiun tahun depan atau 2 tahun dari waktu itu. Ya, reaksi orang semuanya menolak. Dari Metro TV bilang, Bang, nggak bisa menolak karena Kick Andy otomatis akan tutup. Kemudian juga bagaimana dengan jembatan kebaikan ini? Otomatis kan Bang Andi menghancurkan jembatan itu. Sehingga orang-orang yang membutuhkan pertolongan kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang ingin menolong mereka. Aduh, aku bilang gimana nih? Aku bilang, Tuhan gimana? Apakah aku nggak boleh istirahat pensiun untuk diriku? Walaupun di desa, aku juga sudah memulai sesuatu yang baru. Ketika kepala desanya tahu aku udah mau tinggal di situ,
ketemu dengan masyarakat, kita merencanakan membuat desa itu menjadi desa wisata. Ya, aku dengan pondok pesantren, kiai-kiai di situ berhubungan baik. Ya, aku Kristen, tapi di sana diterima dengan baik. Ya, bahkan aku bantu pondok pesantren luar biasa. Sekarang kita mau bangun pertanian organik, peternakan, kopi. Ya, kita mulai pembibitan kopi. Kemudian ada kebun durian, ada gula semut, ya, brown sugar di sana. Ini kita udah siapkan semuanya itu. Bahkan kemarin saya bantu, bukan saya sebenarnya, saya menggalang dana melalui benihbaik.com, kita dapat 400 juta untuk bikin koperasi di pesantren. Jadi lagi dibangun, kemudian di situ nanti santri-santrinya belajar untuk berdagang, di mana barang-barang ini nanti didistribusikan ke warung-warung di desa itu, sehingga warung-warung ini bisa mendapatkan barang-barang dengan harga yang lebih murah, dan dia bisa menjual dengan harga yang lebih murah kepada masyarakat. Jadi itu yang kami sedang lakukan. Ini mudah-mudahan akan selesai 1-2 bulan lagi. Nah, ini yang kemudian membuat aku berpikir, Tuhan, kenapa aku nggak boleh pensiun? Karena aku kepingin gitu loh, hidup agak tenang. Ini mungkin teman-teman merasa heran ya, kenapa ya Andi Noya nggak bahagia terkenal gitu loh. Aku bahagia karena aku menjalankan fungsi sebagai jembatan tadi. Tapi ada waktu di mana aku ingin sebagai manusia, aku ingin hidupku itu untuk diriku gitu loh. Pagi-pagi bangun, misalnya aku pengen baca, lebih tenang ya, melukis. Aku kan suka melukis. Hal yang tidak pernah lagi kulakukan. Aku mau menikmati sisa hidupku. Sekarang usiaku 61 tahun. Jadi artinya efektif masih 20 tahun kalau Tuhan memberi kesehatan. Aku ingin 20 tahun sisa hidupku itu aku manfaatkan untuk diriku sendiri. Tapi rupanya Tuhan berkehendak lain. Aku dipertemukan dengan seorang teman yang jago coding. Waktu itu kami hendak membuat sebuah akademi socialpreneurship, mendorong anak-anak muda untuk berusaha tapi berdampak sosial. Usahanya ini bisa pemberdayaan ibu-ibu, pemberdayaan anak-anak putus sekolah, pemberdayaan peternak, petani, ya, nelayan, dan seterusnya. Aku ingin membuat akademi seperti itu, terutama untuk anak-anak miskin. Nah, waktu sedang mempersiapkan, kami mau bikin platform, ketemu sama anak ini. Dia bilang, Mas Andi, untuk urusan sosial, jangan pensiun. Minta waktu 3 tahun deh. Bang Andi, nanti saya bikinin sebuah platform, kemudian nanti satu hari kalau platform ini sudah kuat, Bang Andi mau istirahat, mau pensiun, silakan. Karena jembatan ini tidak akan roboh. Jembatan ini namanya sekarang adalah benihbaik.com. Dan sampai hari ini, aku merasa kemudian nggak ada yang kebetulan dalam hidupku. Itu terjadi 9 bulan yang lalu, maaf. 9 bulan yang lalu. Sekarang aku bilang, oh Tuhan, ini rencanamu dalam hidupku. Karena begitu kami sudah cukup siap, COVID terjadi. Dan aku melihat Tuhan, dengan adanya benihbaik.com, betapa banyak orang yang bisa kita tolong. Sampai hari ini, teman-teman, platform benihbaik.com ini, itu sudah campaign sekitar 200 masalah COVID, baik untuk kesehatan maupun ekonomi. Sudah 48 miliar yang berhasil kami galang dana untuk kemudian membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi aku merasa bahwa ini memang rencana Tuhan dalam hidupku. Karena ada COVID yang harus dibantu. Jadi nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Nah, itulah Dita, cerita singkat dari kenapa sampai lahir benihbaik.com. Ya, bagus banget Mas Andi. Terus Mas Andi kalau lagi misalnya kita ngomongin public speaking ya, in giving. Mas Andi tuh kalau ngomong sama siapapun ya, walaupun itu mungkin orang desa yang udah itu, tapi Mas Andi tuh kalau ngomong tuh kayak masih satu level loh sama Mas Andi. Ya nggak ada perbedaan, dia orang desa, Mas Andi sekarang udah sukses. Itu gimana Mas Andi? Gitu deh. Supaya kalau sama yang di atas pun sama presiden juga masih sama aja, itu gimana? Supaya moderator di sini mungkin yang minder atau anak-anak yang minder public speaking yang merasa lebih rendah atau merasa yang jauh lebih tinggi itu kita bisa selalu meet eye to eye with the people we're talking to. Iya, aku beruntung karena profesi ya sebagai wartawan. Tapi teman-teman, walaupun bukan wartawan sebenarnya bisa belajar ya. Ujung dari semua itu kita ini sama-sama manusia. Pada siapapun juga. Presiden, katakanlah sekarang dia presiden. Besok belum tentu kan. Artinya akan jadi manusia biasa lagi gitu loh. Dia menteri.
satu hari kelak dia nggak akan jadi menteri lagi. So what? Gitu lah. Jadi kita nggak boleh minder hanya karena dia menteri, hanya karena dia presiden. Tapi kita juga tidak boleh meninggikan hati kita, merasa lebih besar, lebih hebat ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin status sosialnya maupun status ekonominya lebih rendah dari kita. Jadi aku belajar, karena dia juga manusia, kita menghargai sama. Seperti kita menghargai orang-orang yang saat ini menjabat. Sama-sama manusia. Jadi di situ, ya mungkin karena aku punya latar belakang miskin, jadi aku berkomunikasi dengan orang miskin, itu tidak pernah aku melihat aku lebih tinggi dari mereka. Tidak pernah. Ya, jadi kalau aku ketemu tukang beca, aku merasa bahwa dia manusia, aku manusia. Kebetulan dia tukang beca, kebetulan aku sekarang jadi presenter misalnya atau jadi jurnalis. Ini hanya jabatan. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak akan minder ketika bertemu dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang mungkin punya gelar berderet-deret. Aku kalau ketemu rektor, ketemu ini secara akademis, walaupun aku nggak pernah S1, aku nggak pernah merasa minder. Nah, kalau bicara ilmu, ya memang kita sekarang nggak usah minder. Lulusan SMA kita nggak perlu minder. SD pun kita nggak usah minder. Kenapa? Asal kita mau, semua ilmu pengetahuan ada di depan kita. Tinggal klik, belajarlah sesuatu. Aku, ya, ini biasanya berurutan terus-menerus jadi pembicara. Begitu nafas sedikit, aku sudah catat apa yang aku harus pelajari. Hal yang paling sederhana misalnya, maksudnya sederhana dalam konteks mungkin semua orang nggak memikirkan untuk seperti itu. Aku ini suka ngedit video. Anak-anakku udah keluar misalnya ya, ada satu anak yang namanya Marlo itu kan pinter ngedit ya karena dia YouTuber, terus ada Marco yang juga pinter. Tapi kalau aku minta bantuan kan bilang, aduh ayah, lihat di YouTube itu semua yang ayah tanya itu bisa diketahui, bisa dipelajari. Jadi udah ayo berjuang sendiri dulu. Dan akhirnya aku belajar sendiri, ngedit ya, belajar tentang hal-hal berkebun misalnya. Aku kebetulan satu hari ngikutin seminar Pak Yonan, Ignatius Yonan, dulu mantan Menteri ESDM, dan juga dulu di Rut PT Kereta Api. Aku lihat bagaimana dia mengisi masa-masa stres akibat pandemi di rumah. Dan dia berkebun, ya berkebun organik itu. Aku lihat, ya ampun, itu di halaman menyenangkan, memetik sendiri tomat, cabai, sayur-sayuran. Aku langsung belajar bagaimana sih sebenarnya hidroponik ini, ada cara ini, sistem ini, tanaman apa yang paling dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan seterusnya. Sesuatu yang aku nggak sempat belajar kalau nggak ada COVID. Sesuatu yang mungkin nggak terpikirkan kalau nggak ada COVID. Dan kemudian aku bilang sama istriku, yang ini kita akan tanam di desa kita nanti, di rumah kita. Kebetulan saya sedikit punya halaman di sana, tanahnya saya beli agak luas, nah saya mau bercocok tanam di situ. Istri saya udah takut, dia bilang, emang kalau kamu pensiun kita hidup di sana, sudah cukup tabungan kita. Aku bilang gini lah, kalau nunggu cukup, kita nggak akan pernah menggapai apa yang menjadi mimpi kita. Hidup di desa itu, sekarang aku tanya, apa bedanya dengan hidup di kota sekarang? Setiap hari kita mulai lihat dulu deh, apa yang kita makan? Sayur asem, sup, ikan goreng, tempe, tahu, sambal, kerupuk. Muter-muter di situ aja makananku sehari-hari. Itu di desa, kita akan tanam sendiri. Aku bilang ke istriku, semua jagung kita akan tanam sendiri. Cabai, tomat, semua yang ada, yang kita makan, itu bisa kita tanam sendiri di desa. Lebih sehat, dan kita yakin bahwa itu lebih bersih. Iya, tapi kan ada kebutuhan, udah cukup. Kita nggak beli apa-apa. Coba kamu cek, bajuku, celanaku, sepatuku, berapa harganya? Itu udah, dan itu sudah tidak kita butuhkan lagi di desa. Aku pakai sendal jepit aja di desa, celana pendek, kaos oblong. Itu kebutuhan kita di desa. Ada beberapa pasang lah. Kalau tiba-tiba kita ke Jakarta, atau tiba-tiba diminta jadi pembicara, apalagi sekarang, aku semakin yakin dengan begini, di kampungku aku akan ada di kamarku dan sedang berbicara dengan kalian, sementara di depanku itu ada sawah, ada sungai, ada gunung yang aku bisa lihat. Apakah hidup seperti itu nggak indah? Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi
ini dari pertanyaan yang sederhana kok ngelantur ke desa ya. Intinya jangan merasa minder. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun pendidikan kita, nikmati hidup. Kita sepanjang kita tidak berbuat jahat, kita nggak usah merasa nggak nyaman dalam hidup ini ketika bertemu dengan orang. Itu sih Tuh, Dita. dengerin ya, keren, keren, keren. Bener sih Mas Andi bilang aja Mas Andi capek sama kalau kota kan, bener. Aku kalau misalnya nggak karena kerjaan, aku juga pengen sih di tempat yang lebih sepi. Tapi ntar aku gimana jualan Häagen-Dazs ya? Iya, padahal capek juga, beneran. Orang lain yang jual, Dita nanti aku cariin tanah di dekat rumahku yang di desa itu. Iya. Iya, oke. Coba ada yang mau tanya nggak? Nih ada pertanyaan Q&A. Aku ada banyak, sih, tapi kita mulai ini dulu. Mas Andi, kalau misalnya anak muda pengen ini, karena Mas Andi dibilang tadi kan di awal yang nggak ikut, pas kita ngomongin, oh gimana sih supaya bisa jadi kayak Mas Andi bilang, oh kita harus jadi diri sendiri aja, kita jangan jadi Mas Andi, jangan jadi siapa, si A, B, C. Kalau mereka belum tahu diri mereka sendiri, misalnya Mas Andi ada tips-tips nggak supaya anak muda di sini bisa tahu mereka tuh karakternya gimana, panggilannya apa, tujuannya apa. Karena Mas Andi kan udah jago nulis tuh dari dulu ya, dibilang extraordinary. Banyak orang di sini yang anak muda tuh ternyata nggak tahu loh mereka jagonya apa, panggilannya apa, stylenya sebenarnya kayak gimana. Jadinya pas Mas Andi muda nyari jati diri tuh prosesnya gimana sih, tips-tipsnya? Iya, aku nggak tahu rata-rata yang nonton acara ini umur berapa ya. Kalau Enggak. asumsinya sebagian besar masih muda, nah, aku selalu menasehatin semua anak-anak muda. Pertama, temukan lentera jiwamu. Apa itu lentera jiwa? Passion. Sesuatu yang membuat kamu bahagia ketika melakukannya. Bagaimana caranya aku tahu passionku apa, lentera jiwaku apa? Kamu bisa, karena dalam kegiatan hidupmu sehari-hari, kamu akan tahu waktu mengerjakan sesuatu, aduh, aku suka banget. Mau itu olahraga, mau itu urusan teknik komputer, misalnya dunia digital, mau itu urusan sosial, ya, mau dagang, atau apapun. Yang begitu kamu lakukan, kamu lupa diri. Seakan-akan 24 jam itu nggak cukup. Nah, itu sebenarnya lentera jiwamu. Sesuatu yang kamu sukai dan membuatmu bahagia waktu kamu melakukannya. Nah, aku menemukan lentera jiwaku, tapi bukan aku yang menemukan. Yang menemukan adalah guruku yang aku cerita di sesi sebelumnya itu, waktu kelas 4 SD. Dia orang pertama yang melihat bahwa aku ini punya talenta dalam menulis. Jadi dia bilang, Andi, dengan bakatmu ini, kamu itu sebenarnya bisa sukses kalau jadi wartawan. Waktu itu aku dengarnya hartawan. Jadi aku pulang ke rumah, aku tanya ibuku. Ibuku bilang, oh hartawan itu orang yang punya uang banyak sekali. Oh, aku ingin jadi hartawan. Baru aku sadari setelah dewasa itu maksudnya wartawan, ya, jurnalis. Nah, dari situ di bawah alam sadarku sudah tertanam aku ingin jadi wartawan. Aku ingin jadi wartawan. Makanya waktu tamat STM, walaupun aku ini tamat dengan prestasi terbaik dari seluruh jurusan, ada jurusan listrik, bangunan atau sipil, mobil atau mobil, kemudian mesin. Nah, aku tertinggi sehingga dapat beasiswa waktu itu untuk ke IKIP Padang. Tapi aku nggak kepingin jadi guru. Kakakku bilang, udah kalau kamu pengen kuliah terus, aku nggak punya biaya, ambil aja itu beasiswa. Aku bilang, aku nggak kepingin jadi guru. Aku ingin jadi wartawan. Dan perjuangan untuk masuk jadi wartawan, sekolah di Sekolah Tinggi Publisistik itu dahsyat. Itu di mana bukuku nggak ada. Aku lihat buku, ya di bukuku aku ceritakan betapa penuh dengan perjuangan. Akhirnya aku berhasil masuk ke sekolah itu walaupun nggak sempat selesai. Tapi aku jadi wartawan, sehingga aku kemudian merasa aku sudah menemukan lentera jiwaku. Berbahagialah orang-orang yang sudah menemukan, karena waktu dia bekerja, itu ibaratnya rekreasi. Jadi istriku selalu bilang, kalau aku berangkat, dia bilang, selamat berekreasi ya. Dia bilang, kamu berekreasi di kantor, aku berekreasi beneran. Jadi dia pergi ke Eropa. Jadi istriku itu curang dia itu. Dia bilang, kamu kan rekreasi tiap hari, aku kan cuma mungkin setahun 2 kali. Nah, kenapa aku bilang rekreasi? Karena aku mencintai pekerjaan itu. Kalau aku udah bekerja, itu tahu-tahu udah jam 1 pagi, kaget-kaget. Loh,
Aduh Tuhan, kenapa waktu cuma 24 jam, harusnya lebih dong Tuhan, aku belum puas. Nah itu artinya kita mencintai apa yang kita kerjakan. Dan kalau kita sudah tahu lentera jiwa kita dan kita bahagia dengan pekerjaan itu, sukses itu tinggal tunggu waktu. Aku ambil contoh ya, karena menyukai bidang tulis-menulis, jurnalistik, itu aku dan tahu persis bahwa aku ini pendidikannya nggak selesai, ya artinya kalah dibandingkan teman-teman yang lain, maka aku berusaha mengejar ketertinggalan itu dalam pekerjaan. Jadi dulu sebagai reporter, kalau ada teman-teman dikasih 2 penugasan aja, udah marah-marah, kan gue capek nih, gue baru datang situ, udah dikasih tugas lagi. Kalau aku, 3, 4 masih kurang. Sampai malam hari, Andino ya lu kan udah tadi dapat tugas itu. Ya, yang dia nggak mau sini gue ambil deh. Lu gila apa? Lu udah 3. Enggak apa-apa. Saya berangkat lagi, pergi lagi, liputan lagi. Orang-orang melihatnya sebagai orang yang bodoh. Semua bilang, lu goblok banget lo, dibayar berapa lo sampai kerja keras seperti itu. Nah, aku melihat dari perspektif yang berbeda. Orang lain melihat aku tolol, bodoh gitu loh, dibayar cuma segitu, kerjanya berat banget. Aku enggak, aku melihat ini sebagai kesempatan aku belajar. Kesempatan untuk menikmati pekerjaan itu, yang aku cintai itu. Akibatnya apa? Umur 40 aku udah jadi pemret. Sesuatu yang luar biasa, prestasi pada zaman itu ya. Ketika orang jadi pemret itu biasanya udah umur 50 ke atas atau 60-an. Aku 40 udah jadi. Kenapa? Karena mau tidak mau semua orang bisa melihat kalau orang lain kerjanya segini, aku kerjanya segini. Artinya apa? Aku di atas rata-rata. Aku pernah pegang 3 jabatan sekaligus di media Indonesia waktu itu. Jabatan A, jabatan B, jabatan C. Ini semua masing-masing ada gajinya. Aku nggak dibayar. Aku cuma dibayar untuk pekerjaanku yang ini. Yang ini sama yang ini nggak dibayar. Aku rangkep. Kemudian semua orang merasa aku ini bodoh betul. Aku nggak. Aku bilang ini kesempatanku untuk belajar. Karena ini dibayar tapi belajar. Akibatnya apa? Aku mampu menguasai yang ini, menguasai yang ini, menguasai yang ini. Jadi satu hari, nah ini prinsipku ya, aku datang ke perusahaan, aku bilang ke waktu itu pimpinanku, aku bilang, aku udah mengerjakan 3 pekerjaan, kalian hanya bayar aku segini. Sekarang aku merasa bahwa aku berhak untuk naik gajiku. Aku sekarang minta gaji segini, kalian mau atau tidak? Aku udah siap dengan 2 jawaban. Pertama, dia tidak mau. Nah, yang satu jawaban tapi 2 alasan. Dia tidak mau. Oke, kalau tidak mau, aku akan tanya, kenapa tidak mau naikin gajiku? Oh, Andino ya, kita merasa bla 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 alasan lah. Oke, tapi bisa juga kedua, Andino ya, kita ingin naikin gajimu, tapi perusahaan belum mampu. Kalau aku yakin bahwa perusahaan itu memang belum mampu, aku akan tetap bekerja keras, tidak mengurangi sedikit pun pencapaian KPI-nya lah. Aku akan tetap kejar itu. Tapi kalau jawabannya perusahaan sebenarnya mampu, tapi tidak mau, aku keluar. Itu dari dulu prinsipku. Aku keluar. Aku tahu hargaku di luar sudah seberapa. Kenapa? Karena dengan semua keterampilan, aku menamakannya mempersenjatai diriku untuk bersaing, berkompetisi di dunia pekerjaan. Jadi orang kalau ngerikut aku dengan harga segitu, dia dapat satu sumber daya manusia yang punya banyak perspektif keahlian. Nah, ini yang membuat aku yakin bahwa perusahaan pasti akan mengabulkan aku. Karena kalau aku keluar, perusahaan akan rugi. Dan itu terjadi berkali-kali. Aku nggak pernah ngeluh kerja ini, kerja. Tapi satu titik, aku akan datang ke perusahaan. Dan dengan keyakinan bahwa aku punya semua senjata yang dibutuhkan oleh dunia ini, dunia media, maka aku yakin. Aku datang, aku bilang aku naik. Dan entah mengapa ya, mungkin karena mereka yakin juga bahwa mereka butuh aku, itu selalu dipenuhi keinginan-keinginanku, naik gaji itu. Tapi aku bukan ngancem-ngancem, kemudian kalau nggak naik, gue keluar nih. Tapi nggak keluar-keluar. Oh tidak, aku kalau keluar, keluar beneran. Orang tahu prinsip itu, dan orang tahu. Tapi banyak orang yang kemudian minta maaf, mengukur-ngukur dirinya berlebihan. Udah kerjanya nggak ini, tapi kalau ada orang naik gaji, kenapa dia naik gaji, kenapa aku nggak? Aku kan kerja keras gini. Padahal enggak. Jadi harus jujur juga pada diri sendiri. Kalau memang kita pantas dibayar segitu, kita minta segitu.
Kalau nggak pantas ya kita kerja keras atau kerja lebih baik supaya pantas. Itu prinsipku sih, Dita. Betul banget, aku suka banget ya kita harus jujur sama diri sendiri. Pantes nggak sih kita kalau kita nggak kerja keras, tapi giliran orang naik gaji, orang dapat sesuatu kita sirik, itu tuh nggak jujur sama diri sendiri ya. Itu bagus banget ya anak muda kita juga harus terawang jiwa kita yang 24 jam tuh nggak cukup ya. Itu bagus tuh ya kamu kalau nggak tahu kan banyak yang nanya aku, Kak aku belum tahu passion aku apa. Kalau aku sih passionnya aku suka makanan anak-anak, tapi kalau di sini yang nggak tahu, tanya aja ke diri kamu, apa sih yang buat kamu merasa 24 jam itu nggak cukup. Thank you loh Mas Andi. Kita masih ada waktu lagi nggak sih? Aku suka banget nih jawaban-jawaban Mas Andi. 15 menit lagi. Terlalu Masih panjang. ada waktu 15 menit lagi, Kak. Iya, tuh Mas Andi juga yang tadi di first session yang belum di sini, Mas Andi boleh nggak ulang lagi? Menurut aku keren banget dia bilang ke wartawan yang muda kalau males research kamu tuh buang waktu gitu. Bagus banget loh itu. Mas Andi ada pernah nggak sih bedain kita baik sama professionalism tuh bordernya di mana ya? Karena kadang-kadang kalau kita mau profesional, kita kadang-kadang memang harus nggak baik. Itu Mas Andi tanggepinnya gimana? Kadang-kadang kita mau tolong orang itu, tapi kalau orang itu juga misalnya nggak berusaha, itu gimana Mas Andi? Jadi Dita, kalau Dita tanya anak-anak Metro TV atau anak-anak media Indonesia, bagaimana aku memimpin, mungkin Dita terkaget-kaget. Oh, aku pengen belajar, karena kita kadang-kadang merasa nggak baik, tapi some people, they just don't deserve it. They are so lazy. Dalam konteks ini, kita harus bisa membedakan mana pertemanan dan mana profesionalisme. Jadi bayangkan, aku pernah memecat orang-orang yang sangat dekat dengan aku. Sahabatku yang dulu waktu aku miskin, aku makan di rumah dia, tidur di rumah dia, aku pecat. Suami istri, ada teman yang suami istrinya aku kenal, kami suka jalan-jalan bersama-sama. Jadi aku kenal temanku ini yang wartawan Metro TV, dan istrinya dan anak-anaknya. Karena kami suka di luar pekerjaan, kami jalan-jalan. Aku pecat. Orang yang aku ajak bergabung dengan Metro TV, dari TV lain, dan ini pangkatnya udah tinggi sekali, aku pecat. Tapi apakah kemudian sampai hari ini kita bermusuhan? Tidak. Di luar ini, kami tetap berteman. Dia respect pada keputusanku. Karena penjelasan jelas sekali kenapa dia sampai harus aku pecat. Sampai ada yang nangis-nangis, dia takut bagaimana dia harus menyampaikan ke istrinya bahwa dia dipecat oleh Andi Noya. Bayangin. Tapi aku udah bilang sama istrinya, hati-hati tolong jaga suamimu. Dia kerja sama aku, dia dekat sama aku, bukannya kemudian dia bisa bisa mendapat perlindungan. Tidak. Orang yang dekat sama aku itu tanggung jawabnya lebih besar. Karena kalau orang lain tunggu hitam putih dulu baru aku pecat. Ini abu-abu aja aku pecat. Karena dia orang yang harusnya mengerti bahwa aku orang yang pegang pada prinsip. Jadi kepemimpinanku nggak ada anak kesayangan, nggak ada sahabat kesayangan, nggak ada. Aku membedakannya. Di kantor, nah ini sekarang di Kikendi misalnya, itu ada satu teman sekolahku yang jadi produser. Jadi kami ini sebangku, bersahabat, setempat tidur. Bahkan kita jalan kaki bersama-sama, pacaran, gantian, antar-antaran, dan seterusnya. Kami sama-sama miskin, ya. Nah, sekarang dia jadi produser di Kikendi. Sampai hari ini nih, sampai hari ini. Usia kami berarti sama. Kalau aku marah, aku marah. Di dalam rapat, aku tunjukkan soal prinsip-prinsip tadi. Tapi sesudah aku tegur, sesudah aku marah di dalam rapat, habis itu kita bilang, friend, ada film bagus nih. Ayo, nonton kami berdua. Nonton film. Makan bersama. Jadi kita membedakan antara pekerjaan sebagai profesional dengan pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan lain-lain. Itu harus ada garis. Kalau tidak, kacau. Kita berteman, ketika teman kita ini salah di dalam pekerjaannya, kita nggak berani negur karena teman kita, itu udah rusak. Kepemimpinan kita tidak akan direspek oleh orang-orang. Betul. Jadinya kalau misalnya kita keras itu bukan berarti kita nggak baik ya. Memang kalau profesional itu misalnya di kerjaan atau di sesuatu project, memang tanggung jawab itu harus ada ya, Mas Andi. Oh, harus. Disitulah kepemimpinan kita diuji, ya. Bukan seberapa kita gini loh. Bahkan misalnya nih ada satu karyawan, aku sekolahkan dia. Maaf ya, ini dari OB,
office boy. Aku dulu sekolahkan office boy, supir gitu-gitu kan. Nah, kemudian karena sekolahnya Sabtu sore itulah, biasa tiap Sabtu gitu lah, sekolah-sekolah sore itulah. Nah, aku biayain dia. Ada beberapa orang, aku udah lupa, bahkan ada yang bilang, Pak Andi, saya sekarang ketemu aku, udah jadi karyawan Metro TV. Terus aku nanya, gimana, kamu sekarang apa jabatanmu? Aduh Pak Andi, kalau Pak Andi dulu nggak sekolahkan saya, sekolahkan kamu, kapan aku sekolahkan kamu? Wah, Pak Andi udah lupa, dulu kan Pak Andi yang biayain saya waktu sekolah sampai S1. Aku udah lupa, gitulah. Karena dulu orang-orang gitu, pokoknya aku bilang, kamu harus sekolah, kamu harus sekolah, kamu harus sekolah. Jadi aku biayain, sampai akhirnya aku lupa sendiri yang mana dulu yang aku biayain kan. Nah, sekarang karirnya udah bagus gitu loh. Bahkan ada satu yang sekarang jadi produser di Metro TV. Tapi kalau aku negur dia, aku akan tegur, aku akan keras. Kenapa? Karena aku ingin dia berhasil, bukan karena dimanjakan oleh Andi Noya, tapi karena memang dia punya kemampuan, gitu loh. Jadi orang akan bangga kalau dia sukses bukan karena dikatrol, dibantu, didukung, ya karena anak emas. Nggak ada kebanggaan orang kalau sukses gara-gara itu. Tapi dia bisa bilang, oh iya, aku disekolahkan sama Andi Noya, tapi Andi Noya tidak pernah sekalipun membantu aku dalam jenjang karirku. Aku dikasih modal untuk meningkatkan kualitas kemampuanku, tapi bukan aku dibantu, ditelepon, tolong dia naikkan jabatannya. Oh, nggak ada, aku nggak pernah. Tanya siapapun juga, aku bisa melakukannya, tapi aku tidak akan pernah melakukannya. Keren. Gitu. Bagus, pintar banget. Wow, terus Mas Andi nih ada yang nanya, bagaimana, apa yang harus dilakukan kalau passion kita ditentang atau tidak didukung oleh keluarga atau siapapun? Itu gimana Mas Andi? Jadi aku ini bersama Nugi penyanyi ya, itu punya program namanya Lentera Jiwa, keliling dari satu kampus ke kampus yang lain. Aku ingin mengingatkan pada anak-anak, waktu itu ya, banyak sekali anak-anak yang terjebak masuk ke kuliah dan belajar pada bidang yang dia tidak sukai. Pertama, karena orang tuanya memaksa dia untuk jadi dokter, jadi lawyer, jadi orang teknik, ya. Karena apa? Karena orang tuanya dokter, orang tuanya lawyer, merasa bahwa anaknya harus seperti dia. Padahal anak-anak ini nggak selalu seperti orang tuanya. Anak-anak punya mimpinya sendiri, punya harapan-harapannya sendiri, punya kesukaannya sendiri. Jadi orang tua nggak boleh maksa, oke? Tapi toh kenyataannya banyak anak-anak itu. Kedua, karena diajak oleh teman atau pacar. Dia bilang tanya, lo mau kemana? Udah pokoknya gue ikut lo deh, lo kemana? Atau, lo ikut kita aja, masuk psikologi, asik, ceweknya cantik-cantik, misalnya kalau cowok. Ternyata kemudian dia merasa, aduh ini bukan dunia gua. Tapi karena dia udah terlanjur, dia harus melanjutkan sampai 5 tahun, tamat, dan kemudian bingung sendiri, akhirnya jadi psikolog yang nggak berprestasi. Karena terpaksa. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang kita diuntungkan. Kenapa? Ada namanya era disruption. Disruption itu pekerjaan-pekerjaan yang lama-lama hilang, ada muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Anak-anak kedokteran, begitu tamat kedokteran, itu buka kedai kopi. Ya, kemudian ada ini bikin startup, anak-anak hukum bikin warung makan, ya, dan seterusnya. Bisnis yang dulu nggak ada sekarang ada. Jadi anak-anak sekarang nggak usah terlalu takut seperti sebelumnya, karena mereka punya banyak pilihan sekarang, ya. Dan orang tua sekarang udah memahami juga bahwa YouTubers itu adalah pekerjaan. Dulu dianggap kamu ini ayo kerja, ngapain aja di kamar, bikin konten ini, ngapain kamu di kamar, ayo kerja, keluar. Sekarang orang tua sadar, YouTubers juga bisa makmur hidupnya, ya, bisa ini sebagai profesi yang bisa menjadi impian dari anak-anak baru. Jadi dunianya udah berbeda. Tapi pertanyaannya tadi kan, kalau orang tua tidak setuju pada pilihan kita, harusnya kalau kita udah punya pilihan, banyak sekali anak-anak yang memang nggak punya pilihan, ketika dipilihkan orang tuanya marah. Loh, kamu dulu ditanya nggak tahu kemana. Sekarang ibu, ayah ajarin kamu atau arahkan kamu ke sana, sekarang kok ayah dimarahin, ibu dimarahin. Nggak boleh juga, nggak fair, karena kamu sendiri nggak tahu kamu mau jadi apa. Nah, orang tua, guru itu membantu menemukan lentera jiwa. Tapi katakanlah kita sudah menemukan lentera jiwa kita, orang tua yang nggak setuju. Nah, ini kemampuan kita untuk meyakinkan bahwa apa yang kita inginkan ini adalah sesuatu yang kita cintai, bukan main-main, bukan ikut-ikutan. Gini loh, orang tua itu nggak berniat jahatin kita. Jadi Anda jangan salah paham ya. Kalau aku ngomong bahwa orang tua itu melarang,
Karena dia ingin anaknya bahagia. Dia ingin anaknya sukses. Jadi bukan jahat, bukan. Jadi ini karena orang tuanya mencintaimu. Cuma berbeda dengan apa yang kamu harapkan atau pandanganmu. Nah, tinggal meyakinkan. Karena Nugi, kenapa aku sama Nugi? Nugi juga dulu orang tuanya kecewa berat. Karena dia ingin jadi musisi. Orang tuanya ingin dia jadi sarjana sosial politik dan bekerja normal, bukan jadi penyanyi. Kemudian ada situ Pati Rajawane ini yang punya dulu gula-gula atau apa itu. Itu bapaknya kepingin dia jadi diplomat. Tapi dia ingin punya restoran gitu loh. Akhirnya dia jadi pemilik restoran, jadi chef ya. Bagaimana sikap orang tua? Ya orang tuanya begitu ngelihat anaknya bahagia, anaknya sukses ya bahagia. Anaknya melihat Nugi, bapak ibunya terutama, melihat Nugi sekarang jadi penyanyi terkenal dan bisa hidup layak, ya bahagia. Ada juga Radit ya, Aditya. Dia jadi animator. Orang tuanya kecewa berat karena orang tuanya semua kakeknya, ibunya, kakak-kakaknya, omnya, tantenya, tetangganya, pembantunya semua dokter. Pembantunya nggak bercanda aja. Artinya apa? Orang tuanya pengen dia jadi dokter, tapi dia nggak tertarik. Dia pengen jadi animator, karena dari kecil sudah pinter gambar-gambar gitu loh. Nah, ini pandai-pandailah meyakinkan orang tua, karena ujung-ujungnya orang tua akan dengan senang hati mendukung apa yang ingin kita lakukan, sepanjang itu masuk akal, sepanjang mampu menjelaskan, dan tentu harus ada diskusi, nggak semata-mata, pokoknya aku mau, ibunya bilang, nah, profesi ini nantinya begini-begini. Enggak, pokoknya aku mau. Jangan begitu juga. Harus ada saling timbal balik untuk menjelaskan, nanti ada titik temu. Sehingga mudah-mudahan orang tua bisa memahami apa yang kita kehendaki. Gitu sih menurut aku. Wow, keren, keren. Bagus banget tuh. Pandangan yang bagus. Ini juga, kita udah nggak ada waktu lagi ya? Oh, masih ada 3 menit. Oke deh. Terakhir kali, Mas Andi, sarannya apa buat anak muda nih yang kepahitan sama orang tua atau sama Tuhan, atau merasa udah di dunia ini nggak ada kesempatan lagi. Kan Mas Andi kan hidupnya bener-bener wow. God open ways when it seems impossible, you know? Betul. Nah begini teman-teman ya, apalagi teman-teman yang masih punya orang tua, baik tinggal 1 maupun masih lengkap 2. Aku punya pengalaman yang sampai hari ini menyesakkan dada, ya. Orang tua aku luar biasa baik, ibuku baik, ayahku baik, ya. Tapi ada satu hal yang kemudian membuat aku menyesal seumur hidup, tapi tidak bisa diperbaiki lagi. Apa itu? Ketika ayahku sebelum meninggal, beberapa saat sebelum meninggal kami berantem. Berantem itu sebenarnya nggak besar-besar amat, tapi tetap mengganggu. Aku ingin nonton tinju, pertandingan tinju di Jayapura, tapi ayahku tidak mengizinkan. Aku tetap ngotot berangkat. Baru jalan gitu, ayahku jatuh tersungkur, kemudian menghembuskan nafas yang terakhir, tanpa sempat berkata-kata apapun. Kalau boleh jarum jam diputar kembali, apalah artinya nonton tinju berbanding aku ngikutin keinginan ayahku agar aku tetap di rumah tidak menonton tinju hari itu. Ayahku nggak pernah melarang aku. Dia tuh begitu bebas. Kami berteman, bukan ayah dan anak, tapi sahabat. Karena ayahku memperlakukan aku seperti sahabat. Dan aku sekarang ikutin cara ayahku. Anak-anakku menjadi sahabatku. Nggak ada ayah dan anak. Sopan santun tetap. Tapi pendekatan, nggak ada ayah dan anak, siapa yang lebih dewasa, siapa yang lebih tua, harus nggak ada. Kita selalu demokratis, berdiskusi. Nah, aku tiru dari ayahku. Tapi ayahku meninggal justru ketika kami sedang berbeda pandangan, berantem. Nah, teman-teman yang masih punya orang tua, yang masih punya orang tua lengkap, cintai orang tuamu. Tunjukkan bukan hanya dengan apa yang ada dalam hatimu. Aku cinta sama orang tuaku, udahlah mereka pasti tahu aku mencintai. Enggak cukup. Tunjukkan cintamu, baik verbal, ucapkan setiap hari bahwa kalian mencintai dia, dan lakukan ya action, tindak nyata untuk menunjukkan cintamu pada orang tua. Karena aku selalu ingatkan teman-teman, kalau nanti orang tua kita nggak ada dan kita belum sempat menunjukkan cinta kita, akan ada penyesalan.
mau kalian taruh itu bunga 1 truk di atas pusara orang tuamu, udah nggak ada gunanya. Mau kamu nangis sampai banjir air mata di depan pusara orang tuamu, nggak ada gunanya. Terlambat. Justru ketika mereka masih hidup, tunjukkan cinta kasihmu itu. Jangan berpikir bahwa orang tua kita masih akan panjang umurnya. Atau sebaliknya kita masih panjang umurnya sehingga nanti deh kalau aku udah kerja benar, udah punya keluarga ini aku akan tunjukkan cintaku pada orang tua. Enggak, terlambat. Kita nggak tahu nih, Glenn Fredly umur 40-an udah pergi meninggalkan kita. Kemudian Didi Kempot 50-an udah meninggalkan kita. Nike Ardila baru umur berapa? 18 atau 19 tahun meninggalkan kita. Kita nggak tahu umur kita berapa lama lagi. Kita nggak tahu Tuhan ini kasih kita nafas berapa lama lagi. Mumpung kita masih bernafas, mumpung orang tua kita masih ada, tunjukkan cinta kasihmu pada orang tuamu. Dan satu hal, ini menjadi tagline dari benihbaik.com. Tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Amin. Oke. Ya kita harus follow. Thank you Mas Andi, thank you so much. Ini pertanyaan ada yang belum bisa dijawab. Terus Mas Andi ada satu yang gimana kalau mau jadi relawan di Benih Baik? Jadi relawan itu posting aja, lihat apa yang sudah dikampanyekan, kemudian ambil sebarkan ke teman-teman. Misalnya ada anak yang mau cangkok hati, anak yang punya penderitaan sakit apa, atau ada yang mau bangun musola, kita mau bantu, atau mau bangun gereja, kita mau bantu. Kita tinggal posting aja kasih ke teman-teman. Itu yang paling mudah. Kedua, banyak orang atau anak muda sering bilang, nanti aja deh kalau aku udah punya gaji cukup besar baru aku berbagi. Nah, itu pun salah. Berbagilah pada saat dimana kamu punya kesempatan. Kalau sekarang memang agak ribet karena ada COVID. Misalnya lewat online belajar matematika. Bimbel misalnya, ngajar gratisan buat anak-anak kampung atau anak-anak desa yang belum bisa bayar atau memang nggak bisa bayar. Belajar komputer, belajar musik, ya itu banyak sekali. Atau mendongeng gitu. Nah, kalau nggak ada COVID sih sebenarnya ya kita bisa datang ke daerah-daerah kumuh, ke kampung-kampung. Aku di seberang rumahku ada namanya Kampung Dadap. Itu aku selalu ke sana. Kami punya PAUD di sana, PAUD berbayar tapi bayarannya ya so-so lah supaya dihargai. Kemudian ada juga Taman Bacaan Masyarakat, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, ibu-ibunya kita ajarin macam-macam. Ada klub sepak bola dan seterusnya. Nah, aku suka dorong anak-anak bilang, Om, kami kan nggak bisa bantu uang, bantu apa? Kamu bisa apa? Saya sih pintar bahasa Inggris. Kamu ke sana ajarin anak-anak kampung itu belajar bahasa Inggris. Jadi bukan selalu materi. Kalaupun kita mau bantu materi, selalu pikiran, aduh berapa juta ya, aduh 100.000, aduh 10.000, aduh masa aku nyumbang cuma 1.000. Tapi kalau hari ini nih, berapa banyak teman-teman yang nonton, 500 orang yang nonton misalnya, aku mau nyumbang 1.000. Yuk kita rame-rame hari ini nyumbang 1.000. Pilih aja sendiri siapa yang mau disumbang. Buka benihbaik.com, lihat mana penggalangan dana yang kita mau tanam 1.000. 1.000 kali 500.000 orang. Berapa banyak itu sudah. Dan itu sangat penting, sangat membantu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi jangan berpikir yang besar-besar tapi nggak pernah melangkah. Jadi lebih baik lakukan satu langkah kecil tapi nyata daripada berpikir hendak melakukan sesuatu yang besar tapi tidak pernah melangkah. Betul banget, berpikir suatu yang besar tapi nggak pernah melangkah. Jadi mending kecil-kecil dulu, tapi kita melangkah. Dan jangan tunggu sampai keadaan kayaknya gajinya besar atau kita udah kecukupan banget, sempurna, baru kita bantu. Makasih loh Mas Andi, itu terinspirasi banget. Kembali kasih, Ya, dan satu kehormatan. Ya, terima kasih Dita, teman-teman, dan siapapun yang hadir. Saya lihat banyak sekali pertanyaan, tapi minta maaf, mungkin waktunya juga. Karena habis ini saya ditunggu di webinar lainnya, jam 3 Teng. Waduh, itu webinar apa tuh? Siapa tahu mereka bisa ke situ. Siapa tahu masih banyak yang mau belajar dari Mas Andi. Ini hampir sama temanya, jadi menurut aku cukup tema tentang berbagi ya, jadi sama aja. Jadi cocok sih Mas Andi. Iya, materi yang mungkin sama yang akan aku bagikan kepada teman cerita seperti ini. Jadi terima kasih Dita, satu kehormatan diundang di acara ini.
Semoga ada manfaatnya ya. Banget. Dan yang tadi kan nggak ikut yang khusus relawan, yang public speakingnya tips-tips dari Mas Andi, kita buatin notes ya ntar di poster, jadi kalian bisa baca juga ntar kita post. Jadinya karena tadi ilmunya bagus, simple, tapi sangat bagus, sangat berguna. Jadinya ntar kita buatin summary. Makasih Mas Andi, take care. Sama-sama, Ya. sehat selalu semua. Take care, wah hebat. Ya, bye-bye. Bye, thank you. Tuh, keren banget guys.